Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arashifa Fadihilah, NIM 2019320068. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan penawaran pasar. Di slide selanjutnya yaitu tentang produk baru. Apa itu produk baru? Produk baru merupakan barang dan jasa yang pada dasarnya berbeda dari yang telah dipasarkan sebelumnya oleh perusahaan. Di slide selanjutnya yaitu ada 6 kategori produk baru. Yang pertama, produk baru dengan penciptaan pasar yang baru. Yang kedua, produk baru dengan pertama kali memasuki pasar yang sudah ada untuk produk semacam. Yang ketiga, produk baru hasil modifikasi produk lama. Yang keempat, produk baru untuk menggantikan produk yang ada untuk meningkatkan kinerja dan nilai. Yang kelima, produk yang ada yang ditargetkan untuk pasar baru atau segmen baru. Yang keenam, produk baru dengan harga lebih rendah. Di slide selanjutnya itu tentang pengembangan produk baru. Apa itu pengembangan produk? Pengembangan produk adalah strategi untuk produk baru, meliputi produk orisinil, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Di slide selanjutnya yaitu tentang tujuan pengembangan produk. Tujuan pengembangan produk adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lain. Di slide selanjutnya yaitu jenis-jenis pengembangan produk. Yang pertama yaitu memperbaiki yang sudah ada. Maksudnya itu, dalam hal ini perusahaan menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang ada. Dalam menggunakan cara ini, perusahaan tidak memiliki resiko besar karena hanya akan melakukan perubahan yang menyeluruh. Yang kedua, memperluas lini produk. Maksudnya itu, jenis pengembangan produk dilakukan perusahaan dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada atau menambah lini produk baru. Yang ketiga, menambah produk yang ada. Perusahaan dalam hal ini menambah atau memberikan variasi pada produk yang telah ada dan juga memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen atau pembeli yang memiliki selera yang berbeda-beda. Yang keempat, meniru strategi pesaing. Maksudnya itu, pada cara ini perusahaan meniru kebijakan pesaing yang dianggap menguntungkan, seperti halnya penetapan harga. Yang kelima, menambah lini produk. Maksudnya itu biasanya perusahaan memerlukan dana besar dalam penambahan produk baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan lini produk yang telah ada, karena produk yang belum pernah diproduksi sebelumnya, serta dalam hal penggunaan fasilitas-fasilitas untuk mempromosikannya memerlukan proses yang baru pula. Di slide selanjutnya yaitu tentang tahapan proses pengembangan produk. Menurut Shimamura 2000, terdapat 8 tahap yang harus dilalui dalam pengembangan produk baru, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan pelanggan. Yang kedua, pemunculan gagasan. Yang ketiga, penyaringan ide dan evaluasi. Yang keempat, analisis bisnis. Yang kelima, pengembangan strategi pemasaran. Yang keenam, pengembangan produk. Yang ketujuh, pengujian produk dan pasar. Yang kedelapan, komersialisasi. Di slide selanjutnya itu ada faktor penghambat dan pendukung pengembangan produk baru. Faktor pendukung: perkembangan teknologi, perubahan selera konsumen, pesaing antara kapasitas produk berlebihan, siklus hidup produk yang pendek, adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Faktor penghambat yaitu kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. Selanjutnya, pasar yang terbagi-bagi karena pesaing yang ketat, kendala sosial dan pemerintah, mahalnya proses pengembangan produk baru, kekurangan modal, waktu pengembangan yang lebih singkat, siklus hidup produk yang lebih singkat. Di slide selanjutnya itu tentang proses komersialisasi produk. Di sini terdapat 3 komponen strategi peluncuran produk baru. Yang pertama, penentuan timing introduksi produk baru. Timing peluncuran produk baru adalah aspek krusial, baik dari sisi permintaan konsumen maupun kompetisi. Dalam hal permintaan konsumen, seperti misalnya tingkat musiman tertentu dalam kategori produk spesifik. Misalnya contohnya,
Penjualan baju koko cenderung mencapai puncaknya pada saat menjelang Lebaran. Lalu, penjualan alat tulis biasanya akan sangat tinggi pada awal tahun ajaran baru dan menjelang ujian sekolah. Oleh karena itu, sebaiknya produk baru diperkenalkan kepada publik menjelang periode permintaan puncak berlangsung. Yang kedua, yaitu pemilihan branding strategi. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, brand extension, yakni memakai nama merek yang sudah mapan dan terkenal untuk kategori produk baru, seperti misalnya produk Nike memproduksi topi, pakaian, dan tas. Yang kedua yaitu line extension, yakni memakai nama merek yang sudah mapan dan terkenal untuk produk baru dalam lini produk atau kategori yang sama, seperti misalnya mobil BMW dengan tipe berbeda seperti BMW 500, BMW 300, dan BMW 700. Yang ketiga yaitu new brand, yaitu memakai nama merek baru untuk produk baru yang diluncurkan. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, koordinasi program-program pemasaran, yaitu koordinasi program-program yang dapat mendukung introduksi produk baru, seperti promosi, program harga, dan distribusi. Efektivitas koordinasi dan keselarasan di antara program pemasaran akan menentukan keberhasilan sebuah program peluncuran produk baru. Dan itulah penjelasan tentang pengelolaan penawaran pasar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.